Selamat pagi semua. Memang betul Pak Dwi, ada kelanjutan di bursa saham pasar modal Amerika Serikat disebabkan beberapa statement petinggi The Fed ini nadanya semuanya hawkish ya. Kita review untuk satu pekan depan sampai hari Jumat. Ada beberapa data yang saya garis bawahi di hari Kamis jam 1 dini hari akan ada lelang obligasi dari Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat menambah likuiditasnya melalui program penjualan obligasi. Ya, tidak ada forecast eh, yield dan bid to cover ratio di situ. Namun eh, trennya masih positif untuk permintaan obligasi di Amerika Serikat. Nanti kita lihat bid to cover ratio-nya apakah dari previous 2,5 naik di atas 2,5. Jika 2,5 kemudian dirilis hari Kamis naik di atas 2,5, berarti ada minat yang cukup tinggi dari investor untuk menanam modal di Amerika Serikat. Namun jika angkanya di bawah 2,5 akan ada eh, satu keputusan investor untuk menahan diri memasuki di pasar obligasi. Kemudian yang paling penting lagi, Oh, terputus sebentar. Pak Fauji? ya ada yang klik Pak, saya jadi tidak lagi presenter. Waduh, sebentar. Tidak ada yang klik sebentar. Bentar Pak Fauji. Wah, di sayanya yang hang. Kita keluar dulu Pak Fauji sebentar ya. Boleh Pak? Sebentar, nanti kita masuk lagi di yang sama. Paulnya suruh keluar, masuk lagi. ID baru? Sudah terklik. Belum Pak? Sebentar Pak. Oh, make presenter. Nggak mau. Sudah dulu klik nggak mau. Bentar saya klik. Sudah, silakan Pak Fauji. Sudah belum? Belum Pak?
Sudah di make presenter tapi belum mau ya. Di sana udah. Ya, sudah tuh. Oke. Oke. Ya, silakan Pak Fauzi lanjutkan. Kita lanjut, mohon maaf ada gangguan teknis ya. Ya. Di hari Jumat yang paling penting lagi ada 5 data di situ. Dari jam 8.30 malam, Jumat malam Sabtu itu ada core retail sales, angkanya juga positif. Retail sales-nya juga positif. Nah, import price-nya ini terlihat minus 0,5 ke minus 1,7. Sudah tergambar dan terbaca Amerika Serikat sedang pemerintahnya sedang menaikkan pajak juga dari barang-barang import yang akan membuat para importir menahan diri mengimpor bahan baku dan lain sebagainya. Seperti apa yang kita sampaikan sebelumnya, bahwasanya politik ekonomi Amerika Serikat dengan turunnya semua harga komoditas akan sangat menguntungkan Amerika dalam mengimpor bahan baku, ya. Ditambah lagi menguatnya US dollar terhadap hampir seluruh mata uang seluruh di dunia ini akan membuat tingkat impor Amerika cukup tinggi. Sekarang sudah tanda-tanda Amerika membatasi impor di beberapa item. Kita tidak bisa lihat item mana saja itu. Kemudian lanjutannya adalah consumer sentiment, di mana publik juga tingkat kepercayaan dirinya tinggi dikarenakan tingkat pengangguran yang rendah, banyak tenaga kerja yang diserap di pasar tenaga kerja di Amerika Serikat, ada kenaikan 0,4% ya dari data 86,9 ke 87,3. Kemudian bisnis inventories-nya juga meningkat dari 0,2%, 0,3%. Nah, secara keseluruhan iklim bisnis dan industri serta ekonomi di Amerika inilah yang memicu investor memandang hal ini positif di Amerika Serikat, sehingga ada aliran capital flow inflow ke Amerika Serikat di likuiditas pasar di Amerika. Sehingga prediksi untuk di hari Kamis lelang obligasi 10 tahun di Amerika Serikat ini barangkali bid to cover ratio-nya di atas 2,5 ya. Oleh karena itu ini penguatan dolar Amerika Serikat akan masih berlanjut dengan estimasi target kita di 90,50 untuk jangka panjang. Teman-teman semua, ini ada tampilan grafik US Dollar Index sejak tahun 80 sampai 2014 dengan forecast topping harga level dolar indeks ini di 90,50 dengan pola simetri ya, simetri segitiga. Saya kira ini ada 1, 2, 3. Mudah-mudahan ini sesuai dengan target kita, apa yang diprediksi dan analis, di mana Amerika Serikat strong ini masih berlanjut. Barangkali Pak Dewi ada tambahan. Iya, saya mau lihat itu apa namanya simetri amin apa tuh Pak? Yang ketiga itu Ya, versi ini dari yang kedua Pak. itu amin doa Pak ya. Oh, Ya, itu amin itu doa Pak ya. The Fed bermain dalam simetri, mudah-mudahan ini plannya benar sehingga untuk penguatan dolar masih berlanjut ya. Jangan yang dibantah dulu ini. oh iya, tiga itu apa Pak? Proyeksi dari dua. Ya, yang ketiga itu proyeksi waving-nya dari 1, 2, 3 pola segitiganya ya. Sehingga untuk bubble ya, kalau kita lihat Pak Dwi, dari tingkat GDP kemudian pertumbuhan data di Amerika Serikat dari likuiditas QE1, QE2, dan QE3 ini sebenarnya masih meningkat, masih tersentuh dan terasa di sisi manufaktur dan industri ya. Setelah manufaktur dan industri berjalan, maka akan ada produksi dari sebuah negara. Nah, kalau produksi sebuah negara ini bagus, tentu akan ada penyerapan tenaga kerja yang tinggi, kemudian industri dan manufaktur bisa memberi
wagesnya atau gajinya kepada karyawannya, kepada masyarakat, dan masyarakat setelah itu bisa konsumsi dan seterusnya, inflasi akan bergerak naik. Nah, ini yang kita prediksi siklusnya sesuai dengan gambaran kita sebelumnya ya. Impor sudah terlaksana, bahan baku dan bahan mentah Amerika cukup bagus, inventory oilnya juga cukup tinggi, stok minyak Amerika juga banyak, tingkat pengangguran turun, penyerapan tenaga kerja cukup tinggi, consumer confidence levelnya naik, kemudian average hourly earning-nya juga naik. Nah, lanjutannya adalah retail sales nanti ya, di mana tingkat consumer price index dan consumption price index ini kita lihat angkanya juga diprediksi akan naik. Nah, setelah ada konsumsi yang berkelanjutan, ini akan memutuskan The Fed untuk meningkatkan suku bunga dengan penilaian masyarakat mampu kembali membayar dan membayar bunga yang dari modal yang mereka pinjam atau kredit yang mereka punya. Nah, ini akan perlahan menggerakkan ekonomi ke arah yang positif sehingga indeks saham ini dan saham di Amerika Serikat tergambar jelas sudah melewati level sejarah tertingginya, kepercayaan cukup tinggi, dan ini akan bertahan sampai pada waktu tertentu. Prediksi kita sampai di 2016, tingkat puncak peak-nya atau mature-nya Amerika ini di 2016. Nah, sampai di situ akan terjadi saya kira akan ada bubble lagi di inflasinya. Dan dari 2016 itu prediksi kita dolar akan kembali lemah. Halo Pak Dwi? Ya, oke. Yang jadi pertanyaan sekarang apabila Amerika Serikat maju, kemudian tingkat pertumbuhan dari dunia sendiri kan diperkirakan untuk turun. Sebetulnya pendapatan dari Amerika Serikat dari sisi mana, Pak? Sedangkan ekspor sendiri untuk Amerika Serikat dominasi ke wilayah Eropa juga menurun, kemudian ke China menurun. Kemudian kita melihat dari kemarin saya melihat ekspor dari China ke Amerika Serikat itu justru bertambah. Memang dari salah satu sisi kita melihat konsumsi yang terjadi di Amerika Serikat bertambah, namun dari sisi ekspor atau pendapatan ke luar seperti apa, Pak? Saya kira produk-produk yang diekspor Cina ke Amerika ini ada beberapa bagian ya Pak Di. Ada yang sifatnya ke konsumen rumah tangga, ada yang sifatnya untuk kebutuhan rumah tangga saya kira ya. Nah, tapi untuk yang sektor vital seperti mineral, kemudian baja dan lain sebagainya, saya kira ini ekspornya bukan datang Cina bukan mengekspor itu ke Amerika Serikat. Nah, pendapatan di Amerika Serikat yang kita tidak ketahui selama ini adalah di mana transaksi internasional menggunakan mata uang US dollar, maka ada fee terhadap sistem perbankan di Amerika di situ ya. Contohnya kita Pak Dewi kalau transfer uang ke luar negeri ada biaya Swift code, kemudian ada lain sebagainya. Setiap kali kita melakukan transaksi internasional, maka ada fee terhadap koresponden bank yang harus kita bayar. Nah, itu juga merupakan satu pendapatan devisa Amerika Serikat. Yang kedua, walaupun Amerika Serikat tidak melakukan ekspor, ya, selama di mana saja dunia ini menggunakan mata uang US dollar, maka dengan mudahnya dia bisa meningkatkan power parity dari nilai tukar dolar Amerika Serikat. Nah, ini masalahnya asumsi kita pemahaman dolar Amerika kaya ini bukan karena banyaknya uang dolar yang ada di kantongnya Amerika Serikat, tapi karena purchasing power parity dolarnya yang sangat tinggi sehingga dolar bisa mengkontrol beberapa komoditas yang vital di dunia ini. Saya kira ini Pak Dwi, pemahaman yang baru tentang nilai kekayaan dan aset yang ada di Amerika Serikat. Oke. Ada pertanyaan lanjutan sebetulnya dari sisi yang berbeda. Oke, silakan Pak Boji, dilanjutkan. Ya, kita lihat di Australia, yang terjadi di sana adalah home loans ya atau pinjaman kredit perumahan ini dari minus 0,9 ke minus 0,7 ya.
ada kenaikan sedikit, tidak signifikan saya kira. Kalau dia 0,4%, saya kira ini ada kenaikan ya, 50%. Tapi ini cuma sekitar 25%, ada kenaikan pinjaman untuk kredit perumahan. Dan ini kita harus kembali definisikan yang pinjam ini kalangan menengah ke atas atau menengah ke bawah. Saya kira untuk home loans yang tingkatnya tidak signifikan, ini peminjamnya tentu untuk tingkat levelan menengah ke atas. Kemudian untuk NAB Business Confidence, ini terbaca masyarakat level menengah ke bawah, ini confidence-nya belum tumbuh. Ya. Dari previous 5 indeks ke 4 indeks ini, ada sedikit situasi di sana yang masyarakat masih menahan diri untuk tingkat kehidupan konsumsi yang normal begitu. Jadi masih hemat-hemat lah begitu. Kemudian HPI-nya ini dari 1,9 ke 1,5 juga tandanya menurun ini. Ya, House Price Index-nya. Kemudian West Consumer Sentiment-nya tidak ada data. Wage Price Index. Nah, ini ada gaji ya. Ada indeks kenaikan gaji, ada presentasi gaji yang di forecast angkanya tidak ada kenaikan ya. Masih stabil 0,6 tidak naik dan tidak turun. Ini yang akan menyebabkan adanya ekspektasi inflasi M1, suplai uang M1 ini juga tidak ada datanya Pak Dwi. Ya. Terbaca di sini di Australia masyarakatnya juga ya masih bekerja apa adanya. Situasi sekarang ini, situasi komoditi yang menurun yang menyebabkan Australia tidak banyak mengekspor komoditas utamanya ke negara-negara lain. Nah, cuman kehebatan di Australia kalau kita kaji secara umum, tidak pun Australia melakukan ekspor, dia masih bisa eksis ya. Karena pertaniannya juga bagus, industrinya juga tanpa impor dari negara lain juga bisa berjalan. Dia tidak melakukan ekspor juga neraca perdagangannya saya kira bagus. Sehingga untuk data di fundamental score Australia ini secara umum fundamental makronya adalah mix. Nah, kekuatan mata uang Australianya yang melemah terhadap US dollar ini sebenarnya sebuah bonus ya atau sebuah kesempatan Australia untuk terbantu dari pelemahan mata uang Aussie-nya mengekspornya ya. Jadi terbaca dari wave yang terbentuk sampai 0,8630-an masih ada potensi di 0,370-an ya. Ini target di 0,8320-an. Ini estimasi kita untuk pelemahan Aussie lebih lanjut ya. Pak Dwi, ada teman? Oh, tidak ada. Australia sekarang di level 0,864 yang merupakan garis wilayah area dari support dan resisten di satu tempat. Jadi sepertinya untuk hari ini tidak ada lonjakan untuk pergerakan Australia. Mungkin begitu ya Pak Fauzi? Betul ya. Untuk jangka menengah dan jangka panjang ya karena situasi makro di Australia itu bisa mandiri sekali tanpa ada yang mempengaruhi vital dari benua lain karena ini Australia dia benua sendiri ya, benua yang terpisah dari semua benua sehingga ekonominya pun bisa eksis jika tidak terlibat dengan negara manapun ya. Antara benua Australia saja mereka bisa eksis. Sehingga sentimen ini jika nantinya terbentuk kemudian ada tambahan impor barang dari Australia terhadap dari negara lain, saya kira ini ada kesempatan Australia untuk menaikkan tarif sehingga ada estimasi channel flat di situ 0,90 yang wilayah pivot. Kita masih optimis dengan formasi divergen yang membentuk bottom tidak terlalu jauh dari bottom sebelumnya. Ini akan ada rebound, potensi rebound untuk di Aussie ke level 0,90. Tinggal tunggu adanya statement dari siapa ini? Si Ken ya, salah satu pembantu Glenn Stephen ya dari Australia. Kita lihat nanti pidatonya di hari Kamis di jam 8.30 teman-teman yang transaksi di Australian dollar untuk standby di jam 8:30 pagi
untuk lihat fluktuasi yang bisa menyebabkan skenario Aus ini rebound. Ya. Oke, Kemudian silakan, Pak. kita lanjut untuk Jepang ya. Nah, untuk di Jepang dengan pelemahan mata uang yen, current account-nya atau kas berjalan ini naik ya dari 0,13 triliun yen ke 0,41 triliun. Nah, ini tidak heran lagi dari konsep stimulus dan agresif Haruhiko Kuroda dan Shinzo Abe ini membuat current account ini meningkat. Kemudian ada tingkat aktivitas industri di lini ketiga atau tertiary ya, bukan primary ya. Bahkan di level ketiga industri ini boleh kita kategorikan industri rumah tangga nih Pak Dwi ya. Industri yang sifatnya rumah tangga, kemudian skup di wilayah-wilayah lokal kecil. Ini dari minus 0,1 ke 0,9 angkanya meningkat cukup signifikan. Ternyata pelemahan yen di Jepang sana menyebabkan sentimen publiknya sangat bergiat dan terpacu untuk melakukan produksi rumahan ya atau industri rumah tangga. Ada hal satu lagi yang menarik, core machinery order, di mana pemesanan mesin-mesin inti untuk produksi ini mengalami penurunan angkanya. Terbaca bahwasanya Jepang tidak memberikan output atau tidak mensuplai kebutuhan mesin di rumah tangga di sana menggunakan mesin baru ya. Ternyata di sana masih menggunakan mesin-mesin yang lama yang masih bisa berproduksi. Nah, kita lihat situasi dan iklim yang ada di Jepang sana dengan tandanya tertiary industry activity ini, target untuk pelemahan yen saya kira masih berlanjut ke 117 ya, 117 dengan catatan ada minor support di 114.00 jika tidak break di situ. Namun secara keseluruhan channelnya masih uptrend ya. Ini untuk di USD Yen dan tentunya untuk indeks Nikkei forecast-nya juga akan lebih naik. Pak Adi ada tambahan barangkali? Nampaknya juga kebijakan dari Kuroda juga membawa pengaruh yang cukup positif dari geliat ekonomi UKM mungkin ya di sana. Nilai Iya, tertier itu UKM lah Pak. ya, sehingga terpicu juga untuk produksi meningkat. Kemudian dari sisi efisiensi juga terlihat dari core machinery order juga tetap sama, dan juga data-data ini mendukung, ketiga data ini mendukung untuk penguatan dari tingkat inflasi maupun dari tingkat pendapatan di Jepang sendiri, Pak. Silakan Pak Fauzi. Iya, tadi sudah baca barangkali di Daily Report Monex ada referendum emas SNB ya yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya. Ini ada sebuah konstelasi yang ada anomali situasi yang terjadi di Eropa, di Swiss, di mana beberapa institusi yang sedang mempertanyakan kepada otorita ya keuangan, di mana sebenarnya aspek emas itu sendiri. Nah, untuk di Asia Pasifik sekarang Indonesia yang sedang ada konstelasi isu meningkatnya harga BBM, masyarakat sedang panas-panasnya begitu ya untuk melakukan demo. Ini adalah peta politik yang terjadi sekarang ini di mana Amerika Serikat dan kita tidak lagi terfokus terhadap berita ISIS ya. ISIS barangkali masih ingat Pak Dwi kemarin apa namanya itu politiknya beritanya masih hangat, namun harga minyaknya terus makin jatuh ya. Bukan malah menyebabkan harga minyak naik, tapi menyebabkan harga minyak jatuh. Nah, apa yang saya sampaikan sebelumnya, ketika berita tentang ISIS tidak ada lagi di media, maka saatnya harga minyak merangsek naik ya. Karena di situ suplai minyak sudah di tangan Amerika Serikat. Nah, ini tambahan saja. Kita lihat di Uni Eropa, sangat hati-hati sekali. Departemen Statistiknya merilis data ekonomi dari Prancis, Jerman, dan Italia, data GDP, kemudian data non-farm payroll di Prancis, kemudian final CPI dan GDP. Tapi yang paling menarik adalah nanti di hari Rabu jam 5 sore industrial production secara keseluruhan
totalnya ada sedikit kenaikan ya, minus 1,8, 0,6. Nah, kalau kita lihat dari Prancis, Jerman, dan Italia, yang kenaikan data GDP dan lain sebagainya tidak begitu banyak, namun industrial production-nya secara keseluruhan naik. Ini kan kalau kita lihat produksinya tinggi, kemudian ada laporan ditambah diiringi dengan data-data GDP dari beberapa negara yang meningkat sedikit. Nah, ini akan ada apa namanya itu informasi yang positif dari Uni Eropa, good for export ya secara keseluruhan di Uni Eropa. Ini akan meredam sedikit sentimen negatif investor terhadap mata uang euro, namun tidak membuat euro terhadap US dollar rebound ya. Jadi data ekonomi ini dibaca, keputusannya adalah tentang iklim ekonomi di Uni Eropa ya, bukan terhadap mata uang, tapi iklim ekonomi di negara tersebut, apakah situasinya kondusif, industrinya berjalan, impornya lebih tinggi atau ekspornya yang lebih rendah. Kita lihat untuk di mata uang euro, saya kira masih dalam kisaran support, walaupun ada swing-swing olala saya kira di market time frame pendek. Strategi plan untuk di euro saya rasa ini adalah yang paling tepat, copi-copi di time frame 1 dan 15 menit ya, untuk buy on low dan sell on high untuk copi-copi. Tapi secara keseluruhan ini masih negatif. Hati-hati teman-teman, seketika bisa saja market ini mengalami spike yang tinggi untuk mata uang euro menyentuh bottom di 1.2121. Oleh karena itu untuk semi medium long term untuk di euro saya tetap merekomendasikan buy on support di 1.2121. Pak Dwi ada tambahan? Iya, saya melihatnya dari ECB sendiri masih cukup bergejolak hingga tanggal 19 November, Pak. Soalnya nanti itu para petinggi ECB akan bertemu di Frankfurt untuk membahas tentang pembelian obligasi lanjutan. Kemarin kan pada bulan Juni telah suku bunga dipangkas, kemudian juga menawarkan menawarkan pinjaman jangka panjang sebesar 1 triliun euro. Nampaknya juga nanti apabila perekonomian memburuk, tanggal 19 November merupakan keputusan untuk mengucurkan kembali stimulus. Dan disitulah pasar bergejolak, atau sebelum 1 minggu atau pada saat 19 Novembernya yang bergejolak, Pak. Saya rasa setelah tanggal 19 ya Pak Di. Kita lihat nanti kalau misalkan ada cash outflow dari Amerika Serikat, di mana meningkatnya harga-harga saham dan indeks saham di Amerika Serikat yang cukup tinggi ini, sebuah kesempatan investor yang masih menahan diri untuk melikuidasi posisinya, melihat dulu signal dan timing yang diputuskan oleh ECB. Jika ECB memutuskan untuk lanjutan stimulus dan melelang obligasi lebih tinggi lagi, saya rasa akan ada capital outflow dari Amerika Serikat yang pindahnya ke Uni Eropa. Ada aliran dana yang pindah dari benua Amerika ke Eropa. Saya kira untuk transaksi saham di Eropa, kita melihat setelah tanggal 19 itu, Pak. Iya, target untuk perhatian itu sebetulnya dari laju inflasinya ya dari ECB. Apabila terus turun, kemungkinan juga akan mengambil tindakan tersebut. Oke, silakan Pak Budi, lanjutkan. Kita ke analisa teknikal ya. Ya, silakan. Untuk di minyak dulu. Terus ya. Ya, ini dia. Sempat menaik di atas 79,80 dan strategi buy limit di 77,50 kembali lagi sini sudah done ya. Ini belum, masih ada buy limit, bentar lagi done. Saya rasa untuk ya ini sebuah opini ya, sesuai dengan informasi yang saya terima, bahwasanya ketika ada rumors ya, kita memahaminya adalah buy on rumor and sell on fact ya, begitu. Nah, ini di mata consumer ya, di mata konsumen. Tapi di mata investor,
sell and rumor and buy on fact gitu ya. Tapi fakta yang terjadi di lapangan tentu informasinya yang dapat duluan ini orang-orang yang memiliki akses informasi terdepan ya begitu. Sehingga pada saat September Agustus September pada saat ISIS itu menguasai kilang-kilang minyak di sana, ini harga minyak duluan jatuh ya. Bahkan inventory oilnya meningkat. Saya bukan menghubung-hubungkan berita ISIS dengan supply di Amerika Serikat, Pak Dwi. Tapi yang terbaca adalah ISIS menjual minyak di pasar gelap, ya pasar gelap. Saya kira pembelinya nggak tahu siapa, kita tebak-tebakan saja begitu ya. Siapa yang paling banyak stok minyaknya ya berarti dia yang beli begitu aja. Nah untuk skenario trading plan, saya rasa dengan tingkat risiko yang terukur di 75 ya. $75 per barrel ini dengan acuan kalau market break low lagi, saya rasa ini pemerintah Indonesia juga harus realistis meredam emosi rakyat dari apa yang disampaikannya akan naikkan BBM ya. Saya kira ini harus lebih kreatif untuk menambah sektor pajak bukan dari rakyat tapi meningkatkan kualitas produksi bahan-bahan kita untuk bahan jadi untuk diekspor untuk nilainya lebih tinggi, bukan menaikkan tarif BBM atau listrik dan lain sebagainya. Ini yang harus yang namanya baru kreatif, bukan kalau naik BBM saya rasa tadi aman aja gampang tuh naikkan. Ya pasti untuk di oil saya kira skenario masih sama. Kita uji level di 77.00 dan 75.00. Kemudian untuk emas terakhir, kita masuk ke Fibonacci dulu. Ya. Nah ini, kemudian kita plot di time frame kecil. 11.55 yang menjadi incaran area target kita, saya rasa ini adalah kembali menjadi pivot dan nilai tengah. Kalau kita besarin begini, nah ini high yang terbentuk kemarin 1177.19, sorry 1177.11 dan 2 hari sebelumnya 1177.19. Kalau kita plot level high-nya ini jadi range-nya ya. Kita buat begini. Dan 61,8 di 11.55.00 menjadi area pivot ya. Ini area pivot yang menjadi range area dalam waktu ke depan ya. Artinya ini next pergerakannya seperti itu. Non-farm payroll, kemudian adanya isu referendum di Swiss National Bank. Ini menyebabkan adanya spike harga dari 11.30 mencapai 11.77 ya. Ada pergerakan 45 lebih dolar per troy ounce kenaikan dan nilai tengah. Saya rasa penting bagi kita terjadi gejolak yang menyebabkan para pecinta emas ya sudah bereaksi ya. Apakah para pecinta emas yang melakukan posisi buy pembelian secara masif ini bisa menggerakkan emas? Terbaca nanti di candlestick jika market tidak melewatin level open bar yang kemarin ya. Ini open bar kemarin di 1141.13. Sehingga untuk end of the game
tren turun untuk emas, saya menggunakan harga open atau harga trigger kemarin. Ini menjadi trigger. Sorry. Ini menjadi harga trigger di 11.41. Menjadi uji level support strong terakhir untuk penurunan emas ya. Jika market atau harga kembali melewati 21, maka estimasi di 1080 ini akan berlanjut. Namun jika harga ternyata sentimennya positif bahkan melewati high kemarin di 1177 kurang lebih, ini sentimennya akan reversal. Demikian untuk morning briefing pagi hari ini dari Medan. Pak Dwi bisa disimpulkan. Oke, saya lihat juga inside bar di emas untuk satu candle kemarin, kemudian hari ini juga terlihat di dalam ruang lingkup dari high maupun low pada hari Jumat yang terkoreksi oleh bagusnya turunnya harga dolar indeks dikarenakan data non-farm payroll kemarin. Oke, terima kasih Pak Puji. Kita simpulkan bahwa keadaan US dollar dalam minggu ini dalam keadaan fundamental cukup bagus, ditandai dari beberapa data-data yang akan keluar, termasuk pengumuman terhadap burn auction-nya sendiri di level 2,5 sebagai patokan, kemudian juga pada retail sales pada hari Jumat ya, retail sales hari Kamis terlihat juga cukup bagus dari minus 0,3% menjadi 0,2%, kemudian terbaca juga di consumer sentiment cukup bagus juga dari 86,9 di atas wilayah 80 angka indeks sentimen yaitu 87,3, kemudian juga terusnya naik harga dari mendekati angka resisten yang terbentuk yang merupakan angka resisten dari tahun 1995, kemudian 2001 hingga kira-kira tahun 2016 hingga tahun 2017 nanti maksimal ke wilayah 90-an. Kemudian dari Australia dolar terhadap US dollar sendiri dalam keadaan cukup baik juga. Meskipun tren untuk dolar Australia dolar terhadap US dollar terus menurun, namun fundamental terlihat masih cukup bagus. Kemudian dari dolar yen terlihat juga fundamental Jepang juga dalam keadaan positif. Terlihat juga dari data-data yang akan keluar pada hari ini maupun hingga hari Kamis besok. Kemudian di oil terlihat masih kecenderungan dalam keadaan penurunan. Maksimal penurunan terbaca di sini data-data untuk oil di level terendah yaitu $75 per barrel. Kemudian juga ini bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua untuk pengambilan posisi dengan membatasi resiko. Kemudian di emas terlihat gejolak yang terjadi di emas nampaknya akan terjadi dalam minggu ini, dibatasi dengan pergerakan tertinggi di 117.38, kemudian terendah di 130.84. Demikian morning briefing kali ini, semoga seluruh informasi dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua sekalian dari sisi marketing maupun dari sisi penyampaian informasi ke calon nasabah maupun ke nasabah. Terima kasih, morning briefing kali ini saya sudahi sampai di sini. Terima kasih, selamat bekerja.